Bab 172. Penyihir darah. Di bawah langit malam, tidak tenang. Dari atas melihat ke bawah, tentara kerajaan Zhao berbaris di malam hari dan dipanggil kembali oleh perintah kaisar. Lalu orang-orang yang dipimpin oleh Adrian King juga bergegas ke satu persatu desa. Suara berisik tentu tidak bisa dihindari, tapi ketika mendengar itu adalah perintah kaisar, para penduduk desa otomatis tidak berani tidak mematuhinya. Mereka dengan tertib meninggalkan kampung halaman mereka untuk sementara waktu bersama dengan tentara kerajaan Zhao. Pada saat yang sama, suara derit kuda perang bergema di seluruh bagian kerajaan Zhao. Satu persatu bubuk api dikirim ke seluruh bagian negara pada malam hari. Dimanapun tempat yang ditinggali oleh orang, di sana juga bubuk api ditaburi dengan tujuan mengusir aura jahat. Pada saat ini, di antara pegunungan kerajaan Zhao, di puncak gunung besar yang menjulang ke awan, seorang pria tua berjubah ungu duduk bersila. Orang ini kurus kering, tapi dia terlahir dengan rambut merah dan darah di sekujur tubuhnya. Dia tampak sangat aneh. Jika melihat matanya lebih dekat, maka pasti akan merasa ngeri, karena itu adalah sepasang mata yang sangat mengerikan. Di sampingnya, ada satu tungku pembuatan pil berukuran 10 meter. Api yang menyala-nyala di tungku pembuatan pil adalah bara api berwarna darah. Pak Tua, apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah nona ketiga dari keluarga Sangguan daerah Gunung Timur. Suara teriakan dingin itu ternyata datang dari tungku pembuatan pil, asal-usulnya juga tidak sembarangan. Keluarga Sangguan daerah Gunung Timur. Setelah orang tua berjubah ungu mendengar ini, dia hanya tersenyum acuh tak acuh, matanya tampak lebih mengerikan. Aku sarankan agar kamu segera keluarkan aku, jika tidak, keluarga Sangguan pasti tidak akan pernah melepaskanmu. Berisik. Orang tua berjubah ungu itu mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya dan memasukkan sinar darah ke tungku pembuatan pil untuk menyegel orang yang berada di dalam, lalu berkata dengan muram, "Tunggu, setelah aku berhasil membuat pil pelahap darah, pertama kali yang akan aku hancurkan adalah keluarga Sangguanmu." Di kegelapan malam, Harley menaiki awan api spiritual dan mendarat di sebuah kota kuno. "Cepat, cepat, bawa anak-anak. Barang lainnya tidak perlu dibawa, segera pergi bersama tentara." Begitu mendarat, Harley terus-menerus mendengar suara. Dari kejauhan, orang-orang di kota kuno ini dievakuasi. Tentara berlarian bolak-balik, menjemput penduduk desa dari rumah ke rumah, kemudian mengirim mereka ke kereta yang telah diatur sebelumnya untuk dipindahkan ke tempat lain. 2 jam kemudian, seluruh kota kuno itu kosong. Dewa. Adrian King berjalan mendekat dan memberi hormat kepada Harley. Penduduk desa dari beberapa desa telah dipindahkan dan orang-orang dalam jarak 50 mil juga sudah dikirim ke utara. Cepat juga gerakannya. Harley sedikit tersenyum. Apakah dewa akan menunggu mangsa di sini? Adrian King menaap Harley dengan ragu. Apa boleh buat? Aku hanya seorang diri. Aku tidak bisa jurus membagi diri. Harley tersenyum tak berdaya, karena cepat atau lambat mereka akan datang ke desa ini, maka aku akan menunggu mereka di sini. Aku bersedia tinggal untuk membantu dewa. Adrian King menatap Harley dengan tegas. Harley melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Di kerajaan dunia fana, kamu adalah jenderal yang hebat, tapi kamu sama sekali tidak bisa terlibat dalam hal ini. Aku mengerti niat baikmu, pergilah dari tempat ini." Adrian King tidak berdaya, dia membungkukkan badannya untuk memberi hormat, berbalik dan hendak pergi, tapi dihentikan oleh Harley lagi. "Jenderal Adrian, aku ingin menanyakan informasi seseorang kepadamu." Adrian King tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa dewa di depannya ini ingin menanyakan informasi seseorang padanya, tapi meskipun terkejut, dia masih berkata dengan hormat, "Silakan, dewa." Sekitar 10 tahun yang lalu, ada seorang pemuda yang bernama Radit Yang. Apakah kamu pernah mendengarnya?
Harley Ye menyebut nama kakaknya Lily. Dia masih ingin membantu gadis lemah itu mencari tahu informasi keberadaan kakaknya. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Adrian Kin mengangguk, tapi dia mendesah, wajahnya penuh dengan kesedihan, seolah-olah dia teringat kejadian masa lalu. 10 tahun yang lalu, aku masih belum menjadi jenderal kerajaan Zhao. Aku hanya seorang kapten kecil, pemuda bernama Radit yang itu adalah seorang tentara dari pasukan Tikmit kami. Setelah mengatakan hal ini, Adrian Kin tampak sedikit sedih. Meskipun masih muda, tapi dia bertarung dengan sangat berani. Sayangnya dia ditangkap saat pertempuran dengan kerajaan Wei. 300.000 tentara kerajaan Wei datang ke gerbang Hulao kerajaan Zhao kami dan dia ditangkap. Dia digantung begitu saja di depan tentara kerajaan Wei dan daging serta tulangnya dipotong dengan pisau sedikit demi sedikit. Setelah Adrian Kin mengatakan ini, tinjunya tanpa sadar terkepal erat, air mata yang tidak pernah jatuh terbendung di matanya yang kuyup. Harley Ye terdiam, hanya mendengarkannya bercerita dengan tenang. Aku, Adrian Kin, selama bergabung dengan ketentaraan dan berperang, yang meninggalkan kesan terdalam padaku sepanjang hidupku hanya ada 2 orang, pemuda bernama Radit yang adalah salah satunya. Adrian Kin berkata sambil meneteskan air mata, dia baru berusia 15 tahun. Dipotong-potong dengan begitu kejam, tapi tidak pernah berteriak kesakitan, malah tersenyum dengan leluasa sampai mati. Harley Ye mendesah, ternyata seperti yang dia duga, kakaknya Lily memang sudah tidak berada di dunia. Kasihan gadis yang lemah itu, sudah menunggu 10 tahun, bahkan jika dia berubah menjadi roh, masih menunggu kakaknya dengan begitu setia. Harley Ye bisa membayangkan adegan di mana seorang anak laki-laki berusia 15 tahun dibunuh dengan siksaan paling brutal. Betapa tragisnya adegan itu. Entah kenapa, muncul semacam kesedihan di hati Harley Ye. Dunia ini memang begitu kejam, pertempuran antara kerajaan, medan perang yang sadis, entah berapa banyak tulang yang terkubur. Dunia kultivator juga sama, terlihat indah dari luar, tapi selalu ada bahaya kematian. Adrian Kin sudah pergi, tubuhnya yang kekar terlihat sedikit kuyup. Dia adalah seorang jenderal kerajaan Zhao yang memimpin jutaan tentara, tapi posisi tinggi ini telah ditukar dengan berapa banyak darah dari tentara kerajaan Zhao. Menatap bagian belakang Adrian Kin pergi, Harley Ye mendesah lagi. Ketika sosok Adrian Kin sudah benar-benar menghilang dari pandangannya, Harley Ye akhirnya bergerak, berbalik dan melompat ke loteng kecil di lantai 2. Dia masuk dan menutup jendela, menyembunyikan aura dan diam-diam menunggu orang-orang jahat itu datang. Langit malam gelap, hanya ada beberapa bintang yang berkelap-kelip. Waktu sedang menunggu perlahan berlalu, mendekati waktu tengah malam yang tak kunjung tiba. Akhirnya, Harley Ye yang bersembunyi di loteng kecil di lantai 2 sedikit menyipitkan matanya. Dia melihat beberapa sosok gelap berlari ke kota kuno. Mereka memakai pakaian berdarah dan memakai topeng. Seluruh tubuh mereka memancarkan aura darah. Samar-samar bisa melihat mata mereka yang suram dan haus darah. Ternyata benar, penyihir darah. Cahaya dingin melintas di mata Harley Ye, tapi dia tidak segera muncul. 2 alam Zhen Yang, 10 alam Ren Yuan. Setelah melirik para penyihir darah itu, Harley Ye dengan cepat melihat tingkat kultivasi mereka. Kekuatan mereka tidaklah kecil, tidak heran murid sekte Heng Yue yang merupakan penasihat kerajaan Zhao bisa mati secara tragis. Kenapa tidak ada siapa-siapa? Tepat saat Harley Ye sedang berpikir, 12 orang berkumpul di bawah dari segala arah. Pergi ke desa berikutnya. Penyihir darah kurus yang merupakan pemimpin mereka segera memberikan perintah, lalu hendak meninggalkan kota kuno ke desa berikutnya. Lalu pada saat ini, Harley Ye yang bersembunyi di loteng, mulai bergerak. Dia menyerang ke bawah seperti hantu, menebas dengan telapak tangannya.
Langsung, seorang penyihir darah alam Ren Yuan terbelah dua di tempat. Kultivator. Adegan yang tiba-tiba ini membuat penyihir darah yang tersisa segera bubar dan mengepung Harley Ye di tengah. Tapi ketika mereka menyadari bahwa tingkat kultivasi Harley Ye hanyalah alam Ren Yuan, mereka semua menunjukkan senyum sinis dan haus darah. Patuhlah, aku akan membuat kalian mati dengan sedikit lebih mudah. Harley Ye menatap sekelompok penyihir darah dengan dingin. Hanya alam Ren Yuan, cari mati. Salah satu penyihir darah dari alam Zen yang mendengus dingin, dia segera maju, mengangkat tangannya dan di atas tapak tangannya ada pola sihir berwarna darah. Setelah melihat ini, Harley Ye tidak mundur, melainkan maju. Teknik mengguncang gunung diluncurkan, penyihir darah alam Zen yang itu dibuat memuntahkan darah dan mundur. Banyak penyihir darah tiba-tiba terkejut, ayo serang bersama. Segera, 11 penyihir darah menyerang bersama. Harley Ye mencibir, mengeluarkan pedang Qi Xiao, kemudian api spiritual membungkus pedang Qi Xiao. Penyihir darah memiliki aura negatif, sedangkan api spiritual memiliki aura positif yang sangat besar. Menggunakan api spiritual untuk menaklukkan penyihir darah adalah pilihan terbaik. Ternyata benar, begitu api spiritual berwarna emas muncul, itu membuat banyak penyihir darah tanpa sadar berhenti bergerak. Dalam waktu singkat yang sementara ini, Harley Ye sudah bergerak, gerakan misteriusnya berpindah-pindah di antara penyihir darah. Setiap kali dia bergerak, kepala penyihir dipenggal oleh pedangnya. Ketika dia berhenti, di sana hanya tersisa 2 penyihir darah alam Zen yang. Kutukan darah penyihir. Kedua penyihir darah alam Zen yang memuntahkan setetes darah, kemudian dengan cepat meluncurkan serangan. Bersambung.